Halo dan apa kabar? Saya Deddy Corbuzier dan saat ini saya ingin berbagi dengan Anda semua tentang apa yang saya sebut dengan a key to success. Menjadi seseorang yang sukses itu memiliki banyak arti. Ada orang yang sukses dalam pekerjaan, sukses dalam percintaan, dalam berkeluarga, dalam kesehatan, dan banyak lagi lain sebagainya. Tapi sekarang kita akan bicara tentang sukses secara global, yang biasanya orang akan berkata bahwa sukses itu apabila pekerjaan Anda berhasil, Anda memiliki uang yang banyak dari pekerjaan itu. And that's a very good point. So, kita bicara tentang itu saja. Sukses. Melakukan sebuah pekerjaan yang Anda suka, dan pekerjaan yang Anda suka itu menghasilkan buat Anda, sehingga hidup Anda bisa layak. Masalahnya adalah tidak semudah itu untuk seseorang bisa sukses. Tidak gampang. Kalau semua orang bisa melakukan untuk sukses, tidak ada orang susah di dunia ini. Tidak ada orang mati bunuh diri karena usahanya gagal atau usahanya bangkrut atau tidak pernah berhasil. Kuncinya satu. Pertama adalah melakukan sesuatu yang kalian suka dulu. Kamu harus melakukan sesuatu yang kamu mau dan kamu suka. Bukan sesuatu yang dipaksakan, bukan sesuatu yang karena tidak ada hal lain, bukan sesuatu yang orientasinya uang, bukan itu. Tapi sesuatu yang Anda benar-benar mau dan Anda benar-benar suka. Tahu tidak apa yang Anda mau? Tahu tidak apa yang Anda suka? Kalau kita balik ke masa lalu pada saat kita masih kecil, tanya pada anak kecil, kalau sudah besar mau jadi apa? Mereka pasti menjawab, mau jadi pilot, mau jadi direktur, mau jadi polisi, mau jadi presiden, mau jadi menteri. Anehnya, begitu anak kecil tersebut beranjak dewasa dan kita tanya lagi nih, mau jadi apa? Jawaban mereka akan berubah. Kerja di kantor deh, jadi akuntan deh, jadi teller di bank deh. Jadi imajinasi anak-anak kecil itu perlahan-lahan hilang karena status dia dan lingkungan sosial dia yang akhirnya mempengaruhi pikiran dia bahwa itu sulit untuk dicapai. Cita-cita masa lalu sulit untuk dicapai. Benar tidak itu? Benar tidak bahwa cita-cita sulit untuk dicapai? Apa yang Anda inginkan, apa yang Anda suka Anda kerjakan, sulit untuk dicapai? Saya rasa tidak. Sekarang coba Anda renungkan dulu. Apa sih yang sebenarnya Anda suka untuk kerjakan? Apa itu? Apa hobi Anda? Memasak contohnya? Atau hobi Anda main game, hobi Anda? Atau hobi Anda membuat prakarya? Atau hobi Anda matematika? Atau hobi Anda memang bisnis, jual beli? Apa hobi Anda? Apa kesukaan Anda? Anda renungkan sekarang. Apa sih yang Anda suka lakukan? Yang Anda benar-benar melakukan itu dan Anda tidak menganggap itu sebagai sebuah pekerjaan. Tapi Anda menganggap itu sebagai sesuatu yang memang Anda senang untuk Anda lakukan. Tidak semua orang loh punya itu. Coba Anda pikirkan baik-baik. Apa sih yang Anda senang untuk lakukan? Lalu setelah itu Anda pikirkan bagaimana caranya ini bisa menghasilkan uang. Saya ambil contoh, saya punya teman dulu. Teman ini seorang perempuan. Dia punya hobi karena dia di rumah terus, tidak sosialita, dia tidak jalan-jalan. Dia punya hobi untuk membuat manekin-manekin kecil dari dog atau malam keras. Malam itu benda yang bisa dibentuk-bentuk ya, mungkin Anda tahu. Perempuan ini suka sekali membuat hal tersebut. Dia buat boneka dari situ, dia buat gantungan kunci dari situ, hanya untuk hobi dan kesenangannya. Jadi setiap kali habis dia pulang kuliah, dia selalu pulang dan dia membuat hal tersebut, cuman sebagai hobi. Lalu akhirnya ada orang yang beli, temennya beli, karena bagus memang buatannya, dan dia mengimprove buatannya. Dia belajar lagi, dari Google malah belajarnya. Dia beli buku dari luar juga, dia pelajari lagi. Akhirnya semakin lama semakin bagus, semakin lama semakin bagus. Dan percaya apa tidak, sekarang dia menghasilkan puluhan juta rupiah hanya menjual patung lilin kecil se-Indonesia. Luar biasa. Lalu kalau kita bicara seperti itu, apa dong kunci sukses itu sendiri? Pada saat saya kecil dulu, ayah saya bertanya pada saya, "Dad, kamu tahu tidak kunci sukses itu apa? Kamu tahu nggak gimana caranya kamu bisa sukses? Apa coba supaya orang bisa sukses?"
Saya bilang pada saya kerja keras, Pak. Ayah saya bilang, salah. Hah? Kerja keras salah. Pintar. Salah. Pintar juga salah. Kerja keras salah. Pintar salah. Berusaha salah. Aduh, apalagi ya. Kalau kerja keras salah, berusaha juga salah, menjadi pintar juga salah. Sekolah yang tinggi, Pak, salah. Banyak orang tidak sekolah tinggi sukses kok. Dan saya mulai stres. Bayangkan sekolah tinggi tidak bisa sukses katanya, atau bukan kuncinya. Pintar bukan kuncinya. Berusaha keras bukan kuncinya. Mencoba bukan kunci. Lalu apa kunci sukses? Saya tanya pada ayah saya. Oke, jadi menyerah. Jadi tidak tahu apa kunci sukses. Ayah saya bilang persistence. Yes, persistence. Persistence yang artinya gigih atau pantang menyerah. Tidak pernah boleh menyerah. Sama sekali tidak boleh menyerah. Kalau gagal, coba lagi. Tunjukkan dulu apa yang Anda mau. Jadi kita harus membuat dulu goalsnya, apa yang kita mau. Mau jadi apa? Mau mendapatkan apa? Kalau tidak ada itu tidak bisa. Mau mendapatkan apa dalam hidup ini. Lalu capai itu dengan berusaha lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Kunci sukses adalah sekali lagi. Gigih pantang menyerah. Sekali lagi. Ada orang yang bertanya pada saya udah berusaha dan saya gagal. Saya tanya berapa kali udah berusaha gagal? Sekali. Sekali merasa gagal. Lucu banget kan? Ada orang bertanya pada saya juga gagal nih. Udah berkali-kali coba. Berapa kali? Ya bisnis yang sama saya udah coba 4 kali. 4 kali merasa gagal. Wow, luar biasa sekali. Anda tahu tidak Kolonel Sanders yang menjual ayam Kentucky sekarang ini baru sukses ketika usianya 70 tahun. Dan dia mencoba ratusan kali bahkan ribuan kali jalan dengan mobil tuanya, menggoreng ayam, mencoba untuk menjual itu dan ditolak di mana-mana. Sampai ratusan atau ribuan kali dan dia baru berhasil menjadi sukses. Atau Thomas Alva Edison, pencipta bohlam lampu. Tahu tidak bahwa dia gagal ribuan kali untuk menyalakan lampu? Temannya mengatakan sama dia, wah kamu sudah gagal 1000 kali nih bikin lampu. Dia mengatakan, oh saya tidak pernah gagal. Saya hanya menemukan 1000 cara untuk meledakkan bohlam lampunya. Luar biasa bukan? Dia tidak menganggap sebuah kegagalan. Saya mau cerita tentang saya. Ketika saya kecil belajar sulap, ibu saya mengatakan, berhentilah. Mau apa kamu jadi pesulap? Mau makan apa nanti kalau besar? Ya sekarang udah bisa dibuktikan ya bahwa limbat bisa makan paku. Tapi bukan itu intinya. Mau makan apa? Semua keluarga saya menentang. Semua teman-teman saya menentang. Saudara-saudara saya menentang. Menghina, mengejek bahwa anak ini belajar sulap. Sementara anak lain lagi keren-kerennya belajar basket dan juga main gitar untuk merayu perempuan. Saya tidak bisa itu semua. Saya belajar sulap. Bahkan saya pernah alat sulap saya dibuang semua oleh ibu saya pada saat itu. Supaya apa? Supaya saya berhenti. Tapi saya tidak berhenti. Saya cinta akan hal tersebut. Banyak sekarang pesulap-pesulap atau magician-magician yang gagal, tidak berhasil. Karena orientasinya bukan kecintaan terhadap hal itu. Banyak juga mereka yang mengatakan, saya cinta kok, saya melakukan dengan baik dan benar kok. Oh tidak, saya yakin tidak. Kalau cinta dia harus tahu apa itu sulap. Dia harus tahu bagaimana itu masuk ke dalam hati Anda. Bukan cuman belajar terus main ke orang-orang. Tidak seperti itu. Benar-benar harus tahu semua tentang hal tersebut. Dan orientasinya bukan jadi terkenal atau bukan punya uang yang banyak. Tidak, cintai dulu apa yang Anda mau. Kalau orang sudah cinta sampai kapanpun dikejar. Mau orang bilang apa juga pasti dikejar. Sama seperti ketika saya melakukan dan belajar sulap. Apapun itu saya kejar. Apapun itu dilarang saya lakukan. Tetap saya lakukan. Sampai terus-terusan sampai akhirnya saya mendapatkan kesempatan. Dan bicara tentang hal tersebut, kegigihan,
Saya ditolak juga puluhan bahkan mungkin ratusan kali. Setelah saya SMA, saya mencoba untuk bekerja sendiri. Saya bukan datang dari orang tua yang berada. Ayah saya datang ke Indonesia, ke Jakarta pada saat itu hanya supir mikrolet. Keluarga sempat mengalami yang namanya beli bakso, 4 buah, 1 mangkok dibagi dengan 4 anaknya. Sempat mengalami hal tersebut. Saya sempat jalan dengan bus kemana-mana. Dan saya jalan dengan bus membawa sebuah tas dan membawa pakaian jas saya ke Hotel Indonesia pada saat itu. Melamar pekerjaan sebagai tukang sulap. Saya bertemu dengan seseorang di sana, namanya Henny. Dia PR, saya tunjukin saya bisa begini. Ini SMA ya, selesai SMA. Saya tunjukin saya main ke depan dia, dia tertarik. Itu setelah saya ditolak berpuluh-puluh hotel. Dan akhirnya saya diterima dan saya bermain di sana tiap minggu. Dari sana terus karir saya, terus saya bermain di hotel Four Seasons atau Regent selama 7 tahun. Terus menerus sampai ada kesempatan untuk saya masuk TV. Tapi ditolaknya luar biasa. Dulu bahkan ketika saya mau masuk TV, ada seorang magician senior dan juga seorang produser yang mengatakan, sudah lupakan sajalah, kamu tidak akan bisa masuk TV. Kamu gak akan bisa terkenal. Saya tanya kenapa? Karena maaf ya, karena kamu turunan. Turunan apa? Ya kamu Chinese. Oh, turunan Chinese. Tapi saya ada turunan pribumi loh, karena ayah saya juga kakek saya pribumi. Saya bukan total Chinese. Lalu kalau saya total Chinese juga kenapa? Apakah ada rasis di dalam kesuksesan tersebut? Apakah ada? Tapi itu yang ditanamkan ke kepala saya, itu ditanamkan ke otak saya. Adanya rasis. Tapi saya tidak menyerah. Terus menerus menaruh lamaran saya ke TV demi TV demi TV demi TV. Ditolak saya taruh lagi. Ditolak saya taruh lagi. Kalau saya tidak salah mungkin lebih dari 30 kali. Sampai akhirnya saya bertemu orang di RCTI namanya Yogi pada saat itu. Dan dia mempercayai saya untuk mencoba bermain di acara SLI 008. Itu adalah kunci pertama saya masuk ke TV. Setelah puluhan kali saya ditolak. Bayangkan kalau saya berhenti ketika ditolak. Bayangkan kalau ketika dikatakan bahwa saya tidak akan bisa masuk TV dan saya berhenti dan saya menerima kata-kata mereka. Mungkin sekarang saya kerja di kantor kali. Mungkin saya pengangguran kali. Dan saya tidak akan bicara ini dengan Anda. Pasti. Pada saat saya membuat acara The Master, saya juga menaruh artikel tentang itu, konsep tentang itu ke berbagai TV. Dan saya ditolak berbagai TV. Bahkan ada TV mengatakan, maaf Anda sudah tua, boleh nggak konsepnya saja kita ambil, Anda tidak usah ada di sini, Anda di belakang layar. Oh tidak bisa, saya performer. Saya ambil lagi konsepnya. Saya tawarkan ke salah satu stasiun TV lagi, ditolak lagi. Siapa sih yang mau lihat sulap diadu katanya. Ternyata begitu satu orang menerima di RCTI, namanya adalah Indra Yudhistira pada saat itu, dan Fabian pada saat itu menerima konsep saya dan membuat konsep itu. Ternyata The Master pada saat itu merupakan salah satu talent hunt, bukan salah satu tapi satu-satunya talent hunt dengan rating dan sharing tertinggi. Kita mendapatkan 70% sharing pada saat itu. Bayangkan 70% orang Indonesia menonton acara tersebut. Bayangkan kalau saya ditolak pertama kali dan saya berhenti, atau saya ditolak kedua kali saya berhenti, ditolak ketiga kali saya berhenti. Tidak boleh berhenti, tidak boleh stop, harus terus menerus. Apakah Anda gampang menyerah? Itu pertanyaan saya. Ketika Anda melakukan sesuatu, berapa kali Anda menyerah? 2 kali, lalu Anda menyerah. 10 kali, lalu Anda menyerah. Mengapa Anda menyerah? Banyak yang bilang saya, kalau jatuh bagaimana? Ya bangun lagi. Kalau modal habis bagaimana? Bermain pintar. Bisa pinjam dengan orang. Kalau Anda yakin dan Anda bekerja dengan tulus hati, pasti berhasil. Anda menyerah. Kenapa Anda menyerah? Saya mau tahu itu. Apapun ini ya, dalam percintaan, dalam pekerjaan, apapun ini. Berapa kali Anda menyerah dan Anda berhenti untuk melakukan itu? Berapa kali sebelum Anda berhenti? 100 kali, 1000 kali. Apapun jawaban Anda, kalau Anda menyerah, artinya Anda menyerah. Udah, itu saja. Saya bukan dari keluarga artis. Ayah ibu saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa menjadi salah satu entertainer Indonesia terbaik saat ini. Saya mendapatkan medali, saya mendapatkan penghargaan dari luar negeri sebagai seorang mentalis terbaik di dunia. Siapa yang bisa menyangka itu?
Dan itu tidak akan bisa saya dapatkan kalau saya menyerah pada saat itu. Sama sekali. Ada orang mengatakan bahwa hoki beruntung. Saya yakin, saya tahu itu beruntung. Ada orang mengatakan Deddy Corbuzier itu jadi hitam putih punya host karena hoki beruntung, aji mumpung. Ya memang aji mumpung mungkin. Hoki beruntung mungkin. Tapi beruntung itu apa? Hoki itu apa? Keberuntungan itu menurut saya adalah ketika kesempatan bertemu dengan persiapan. Kesempatan bertemu dengan persiapan. Masalahnya adalah kesempatan lebih susah dicari dibandingkan persiapan. Jadi Anda harus siap dulu. Anda harus layak dulu. Dengan cara tidak boleh berhenti belajar. Menambah pengetahuan Anda. Terus-menerus menggali apa yang ingin Anda lakukan. Sehingga apabila kesempatan itu datang, Anda sudah siap. Banyak orang yang kesempatannya datang dan tidak siap. Itu dia mengapa banyak artis yang muncul lalu hilang. Kenapa? Karena memang mereka tidak siap. Karena memang mereka tidak mau. Banyak orang membuka bisnis, dapat peluang, dapat pinjaman, lalu tidak tahu harus ngapain. Itu keberuntungan. Begini sajalah. Mendapatkan sebuah lotre di jalanan yang hadiahnya 1 miliar, beruntung dong. Tidak harus bekerja apa-apa dong. Oh tidak. Dia harus punya dulu pengetahuan bahwa ini lotre. Dia harus tahu dulu pengetahuan bahwa ini ada uangnya. Dia harus tahu dulu bagaimana cara menukarkannya. Dia harus tahu dulu, dia harus memiliki image di dalam kepalanya apa yang ditemukan ini. Itu juga persiapan. Kalau dia tidak tahu, dibuang, dirobek kertas itu bukan. Jadi keberuntungan itu adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Bagaimana dengan persiapan Anda dalam hidup ini? Saya mau tahu itu. Apakah Anda sudah siap-siap? Apakah Anda belajar terus-menerus? Apakah Anda melakukan hal-hal yang ingin Anda lakukan dengan terus-menerus dan berupaya terus-menerus, mencoba terus-menerus, dan tidak pernah berhenti belajar? Sehingga kalau kesempatannya datang Anda sudah siap. Atau Anda malas-malasan menunggu kesempatan datang. Kalau kesempatannya datang Anda tidak siap, mau apa saya tanya. Dan yang menariknya lagi, kesempatan pun bisa dibuat. Kita tidak boleh menunggu kesempatan. Kalau menunggu kesempatan, saya akan diam di rumah. Saya tidak akan melamar ke TV-TV pada saat itu. Saya tidak akan membuat berbagai macam konsep yang saya tawarkan ke TV. Kesempatan bisa dibuat. Ada talent hunt sekarang. TV segitu banyaknya sekarang. Lapangan pekerjaan mungkin dikit. Tapi membuat pekerjaan Anda sendiri banyak sekali macamnya. Bisa kita buat. Kita tidak boleh menunggu. Pertanyaannya mau tidak? Itu saja. Dan kalau mau, sudah siap belum? Kesempatan harus dicari. Bukan hanya menunggu. Dan kalau Anda bisa mencari kesempatan itu juga bukan sekali 2 kali. Kalau gagal, teruskan. Ingat persistence, gigih, tidak pernah menyerah 1 kali lagi. Itu adalah kunci kesuksesan. Tidak pernah menyerah. Membuat kesempatan, membuat persiapan, menggabungkannya menjadi satu, pasti Anda bisa. Karena saya yakin bahwa semua orang memiliki kewajiban untuk mencoba. Kita tidak punya kewajiban untuk sukses, tapi kita berkewajiban untuk mencoba dan berusaha terus-menerus. And that's a key to success. Saya Deddy Corbuzier. Terima kasih.